Dua kata ini adalah kata puas dan kata bersyukur. Ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi ini video yang gue buat berdasarkan perbincangan gue dengan teman-teman gue dari berbagai kalangan, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Setelah gue amati, dua kata ini merupakan hal yang fatal ya, hal yang krusial dalam menentukan bahwa apakah orang itu bisa merubah hidupnya atau tidak. Mungkin kalian bingung, tapi gue akan jelaskan di sini. Banyak orang yang akhirnya itu walaupun misalnya dia punya api nih dalam dirinya, dia punya ambisi, dia udah dulu dia pernah mikir bahwa gue mau jadi seseorang yang berbeda dibanding orang lain. Tapi apinya itu akhirnya padam karena dia terpaksa untuk puas. Karena orang di sekitarnya justru menarik dia mundur dengan kata-kata bersyukur. Orang tuanya bilang dia harus bersyukur, teman-temannya bilang dia harus bersyukur. Dan akhirnya dia melakukan yang namanya puas. Padahal dua kata ini punya arti yang sangat jauh berbeda. Orang yang bersyukur belum tentu dia sudah puas. Dan orang yang sudah puas belum tentu bisa bersyukur. Kepuasan itu adalah suatu kondisi di mana lo akhirnya dapetin hal yang lo mau. Contohnya misalnya waktu itu lo naik motor, lo mimpi untuk bisa naik Avanza, lu dapet Avanza, lu puas gitu kan. Nah tapi puas ini gak pernah ada habisnya karena lu pasti akan mau yang lebih, mau yang lebih, mau yang lebih terus. Sedangkan kondisi bersyukur itu adalah kondisi di mana lu udah bersyukur atas apa yang udah dikasih ke lu. Ini contoh ya, maksud gua gabungan antara kata puas dan bersyukur yang biasanya teman-teman kita atau bahkan orang tua kita sendiri lakukan. Misalnya kalian dulu naik motor, kalian bekerja keras ya, kalian punya mimpi, kalian ada apinya tadi, sampai di tahap kalian misalnya naik mobil Avanza. Ya ini bisa disamakan dengan gaji atau yang apa, tapi gue paling simple untuk jelasin ke kalian pakai mobil. Kalian udah naik Avanza nih, ya kan? Lalu kalian bermimpi lagi, oke. Gue next kayaknya pengen nih enak kalau misalnya ini gue gak naik Avanza lagi, gue mau kerja keras banget untuk gue bisa naik Alphard. Tapi gitu kalian cerita seperti itu ke teman-teman kalian yang mungkin levelnya itu sekarang di bawah kalian. Jadi mungkin gini, kalian tadinya naik motor rame-rame, sekarang kalian udah naik Avanza ya. Teman kalian misalnya masih naik motor atau bahkan belum bisa beli mobil, masih nge-grab. Sedangkan kalian punya mimpi, oke sekarang gue udah mulai lebih dapat duit nih, gue mau misalnya naik Alphard. Teman kalian tuh pasti akan bilang seperti ini, lu justru harus bersyukur bro, karena lu udah naik Avanza, kenapa harus Alphard? Kan yang penting sama mobilitas gitu kan. Lu dipaksa untuk bersyukur sama teman-teman lu sendiri yang mereka itu sebenarnya naik motor. Mereka kan keluarin kata-kata seperti bersyukur lu sekarang udah gak kepanasan lagi kan, udah gak naik motor, lu udah naik mobil enak kan, dan naik Avanza. Disuruh bersyukur dan akhirnya lu di tahap puas karena lu pikir juga iya juga ya, gue harus bersyukur bahwa gue udah naik mobil Avanza dan mimpi Alphard lu yang dulu itu dikubur dalam-dalam. Ini adalah senjata orang yang di belakang kalian. Nah kalian harus hati-hati. Gue ngerti orang tua mau selalu yang terbaik untuk kita, tapi kadang apa yang terbaik untuk mereka itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan ini adalah senjata orang-orang di sekitar kalian untuk justru narik kalian ke belakang dengan kata-kata bersyukur ini. Gue bukan bilang di sini bahwa oh kita harus serakah terus dan gak pernah bersyukur. Enggak. Gue itu bisa bersyukur ya. Waktu gue pertama kali dapat klien agency, gue masih naik motor hujan-hujanan, yaitu dapat